Selamat malam Bapak Goklas Yahaan. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Orisa Stifawidiawati dari kelas MJ406 Manajemen SDM 2. Pada tugas kali ini, saya mengambil materi pada sesi kedua mengenai lingkungan kerja dan sesi keenam mengenai kedisiplinan. Yang pertama yaitu mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah keadaan di mana tempat kerja yang baik meliputi aspek fisik dan non-fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, perasaan betah, dan lain sebagainya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lingkungan kerja non-fisik dapat berupa sikap para pegawai yang ramah, saling menghargai, dan saling membantu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja antara lain pewarnaan tempat atau lingkungan kerja yang sebaiknya menggunakan warna-warna yang lembut dan hangat seperti putih, krem, dan sebagainya. Lalu musik dikondisikan agar tidak mengganggu tempat kerjanya atau rekan kerja yang berada di lingkungan tersebut. Saling menghargai, tempat kerja yang bersih, keamanan gedung konstruksinya, pertukaran udara atau ventilasi, kebisingan, penerangan, dan keramahan. Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan seperti yang tertampil pada layar. Yang kedua yaitu mengenai kedisiplinan. Menurut Rifai, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku. Sementara menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggarannya. Elemen dasar dalam proses pendisiplinan ada 3. Yang pertama yaitu proses pendisiplinan haruslah diletakkan pada departemen atau jabatan yang berwenang. Yang kedua, program pendisiplinan haruslah sesuai dengan keadaan dan bersifat logis. Yang ketiga, mengenai sikap dari pimpinan. Pimpinan haruslah bersikap adil dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Nah, tujuan dilakukan pendisiplinan ini adalah untuk memastikan bahwa perilaku-perilaku pegawai konsisten dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Disiplin yang diberlakukan secara tidak tepat dapat menciptakan masalah-masalah. Oleh karena itu, menerapkan disiplin kerja yang tepat penting untuk dilakukan. Karena pelaksanaan tindakan disiplin yang benar atau tepat tidak hanya memperbaiki perilaku pegawai, akan tetapi juga akan meminimalkan masalah-masalah pendisiplinan di masa yang akan datang. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk menegakkan disiplin kerja adalah yang pertama, menetapkan peraturan kerja yang lebih mengikat. Yang kedua, mengadakan pengawasan yang cukup. Dan yang terakhir, membentuk hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan dengan bawahannya. Nah, tindakan pendisiplinan ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan positif maupun negatif. Pendekatan positif dapat dilakukan dengan memberikan nasihat, sementara pendekatan negatif dilakukan dengan memberikan peringatan lisan atau tertulis, penghilangan hak, denda, dirumahkan sementara, diturunkan jabatannya atau dipecat. Pendekatan negatif ini diurutkan dari tingkatan yang paling lemah sampai dengan yang paling keras. Nah, berikut beberapa pedoman dalam melakukan pendisiplinan. Yang pertama, dilakukan secara pribadi. Tidak seharusnya memberikan teguran kepada bawahan di hadapan orang banyak. Yang kedua, bersifat membangun. Teguran hendaknya disertai saran tentang bagaimana seharusnya berbuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. Tidak menunda-nunda pemberian pendisiplinan sampai masalahnya terlupakan. Yang keempat, disampaikan saat yang bersangkutan hadir. Pimpinan tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada waktu bawahan sedang absen. Dan yang terakhir, tetap bersikap wajar kembali. Setelah pendisiplinan dilakukan, pimpinan haruslah tetap bersikap wajar kembali. Tidak dibenarkan apabila setelah melakukan pendisiplinan, pimpinan tetap bersikap membenci bawahan yang telah melakukan kesalahan. Nah, demikianlah presentasi atas tugas saya. Terima kasih.